Baiklah, kita akan sharing ya tentang pentingnya identitas merek atau brand identity ya. Nah, mengapa identitas merek ini menjadi sesuatu yang penting? Apa manfaat dari identitas merek tersebut? Nah, ini kalau kita memiliki identitas merek yang dibangun ya dengan baik, maka merek tersebut itu bisa membedakan pasar ya. Jadi ke targetnya siapa, baik secara produk maupun layanan. Yang kedua, memperbaiki kualitas produk maupun layanan. Kalau mereknya keren, otomatis dengan sendirinya kualitas produk maupun layanan akan ikut diperbaiki ya. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Ini pentingnya identitas merek ya. Yang keempat, mengurangi biaya produksi. Nah, biaya produksi juga bisa dikurangi ini dengan adanya identitas merek ya. Yang kelima, menambah market share. Jadi misalnya tadinya merek tersebut cuma di daerah Jakarta, lalu dia menyebar ke Jabodetabek, bahkan ke seluruh Indonesia. Ya. Terus keenam, dapat meningkatkan ekspor. Yang ketujuh, nah dengan memiliki identitas merek itu bisa meningkatkan profit margin. Ya. Yang kedelapan, bisa menambah brand value atau nilai merek. Jadi merek itu jadi memiliki nilai. Nah, contoh misalnya Coca-Cola. Coca-Cola yang dibangun udah lama ini pasti memiliki nilai ya. Dan merek Coca-Cola sendiri itu terpisah dari isinya atau produknya ya. Dan dia bisa dijual tersendiri mereknya ya. Terus beberapa elemen dasar dari identitas merek. Nah, apa sih identitas merek itu? Yang dimaksud identitas merek itu yang termasuk dalam identitas merek itu adalah nama, ada logo, ada strapline atau slogan, atau tagline gitu ya. Yang keempat itu termasuk maskot juga. Ya, maskot menjadi identitas dari merek juga. Lalu warna, ya merek memiliki ciri khas warna. Lalu tipografi atau jenis huruf yang dipilih oleh merek tersebut yang biasanya digunakan. Ya. Yang ketujuh, merek tersebut memiliki estetika atau gayanya. Nah, look-nya atau tone-nya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, pertimbangan dalam memilih nama. Nah, nama itu harus mendukung merek. Nah, mendukung merek artinya punya tujuan, visi misi, dan nilai atau positioning. Positioning itu merek tersebut di benak konsumen itu seperti apa? Disebut positioning. Ya, mungkin nanti perlu pembahasan tersendiri di sini ya. Terus personality dan audiens. Nah, yang kedua, nama harus mudah untuk diucapkan. Nah, jangan bikin nama sebuah merek itu yang diucapin atau dilafalkan oleh budaya tertentu itu susah. Ya. Yang ketiga, disesuaikan dengan perbedaan bahasa dan budaya. Yang keempat, tersedianya secara legalitas. Jadi dalam memilih nama juga kita mesti searching dulu ya di Haki merek tersebut udah ada atau belum. Nah, merek tersebut jika sudah ada, sebaiknya kita mencari nama lain yang belum digunakan oleh orang lain. Dalam hal domain juga ya, domain untuk di website dan juga untuk media sosial. Nah, ini contoh merek Hoka Hoka Bento yang lama. Karena masyarakat udah terbiasa menyebut Hokben, maka tulisan
Hoka Bento itu diganti menjadi Hokben, sekaligus untuk merebranding dari Hoka Bento tersebut. Nah, beberapa pertimbangan dalam membuat logo. Nah, pertama kalau kita mau bikin logo, nah kalau kita bisa bikin logo sendiri ya syukur, alhamdulillah ya. Tapi jika kita tidak bisa bikin logo sendiri, carilah desainer logo yang profesional. Karena desainer logo yang profesional itu tahu bagaimana logo yang tepat untuk target audiennya. Dan yang kedua adalah desain logo yang mencerminkan merek tersebut. Nah, jadi logo itu ya mencerminkan mereknya ya. Misalnya logo tentang komunikasi ya harus punya ciri khas komunikasi ya. Nah, logo jangan terlalu rumit. Nah, keempat, logo juga harus mudah diterapkan ke dalam beberapa media. Ya, tidak kaku dalam hal ini, jadi fleksibel. Logo harus bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang itu bisa dan tidak bosan, tidak kalah tren terus gitu ya. Yang keenam, bisa menyesuaikan dalam bentuk landscape, potret, atau format yang lainnya. Yang terakhir, bisa didaftarkan merek logonya. Dan peluang untuk diterima merek tersebut adalah tinggi. Nah, jangan sampai kita bikin merek, lalu karena memiliki kemiripan dengan yang lain, akhirnya ditolak. Oke, ini beberapa contoh logo dari merek-merek yang sudah dikenal di seluruh dunia, yaitu Apple, ya, terus Shell, dan Starbucks. Nah, kalau kita perhatikan ketiga merek tersebut, itu mencabut ya fontnya, ya, mencabut tulisan iPhone, Starbucks ataupun Shell-nya karena dia ingin memperkenalkan mereknya yang sudah dikenal di seluruh dunia, ya, tanpa ada perbedaan bahasa di sini. Jadi kalau misalnya Starbucks di Arab, ya gambarnya kayak gitu, tidak perlu nulis lagi tulisan Starbucks dalam bahasa Arab. Ya. Nah, pertimbangan dalam membuat strapline atau tagline tadi ya, nah, itu harus dikaitkan tadi hampir sama dengan tadi ya, punya tujuan, visi, misi, nilai, ya, personality dan audiens. Terus yang kedua, strapline harus mudah diingat. Jadi maksimal 5 kata. Misalnya tadi Nike contohnya just do it. Nah, berarti ada 3 ya, 3 kata. Terus 3, menyentuh secara emosional atau secara positif ya. Terus keempat, dapat dilindungi legalitasnya. Jadi strapline tersebut itu bisa didaftarkan di Haki. Ya. Misalnya Just Do It ini biasanya ada tulisan TM-nya ya, artinya trademark. Jadi Just Do It ini udah terdaftar. Lalu identitas merek yaitu maskot. Ya, masuk dalam identitas merek adalah maskot. Nah, karakter maskot itu harus relevan, harus ada keterkaitan ya, yang bercerita atau serasi dengan logonya, berhubungan dengan kriteria merek tersebut ya. Jangan sampai maskot dengan karakter logonya atau dengan merek tersebut yang berkaitan dengan jasa apa kurang relevan. Itu harus disesuaikan. Nah, maskot harus didaftarkan untuk dilindungi secara hukum. Kalau tidak didaftarkan, nanti bisa diambil orang lain. Ya. Nah, yang ketiga, gambarkan perilaku maskot dalam bentuk fisik, energi, dan perilaku yang mencerminkan merek tersebut. Nah, ini ada contoh-contoh maskot dari Michelin yang sudah terkenal di dunia. Ini karakternya ini ya, bulat-bulat seperti itu, mirip seperti ban ya. Seperti ban bulat-bulat akhirnya membentuk jadi maskot tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pertimbangan dalam memilih warna. Nah, itu harus punya corporate color atau ciri khas warnanya. Warna harus mencerminkan sasaran pasar. Ya.
Terus warna mencerminkan positioning merek. Ya, ini kurang T ini positioning. Warna bisa menyenangkan untuk beberapa latar belakang negara. Ya, jangan sampai kita bikin warna tapi di beberapa negara kalau merek tersebut targetnya untuk mendunia ternyata kurang diterima di negara yang lain, itu repot ya. Warna juga harus bisa dibuat dalam bentuk grayscale dan tetap terlihat jelas ya. Ini contoh warna VDEC ya. Terus pertimbangan dalam memilih tipografi. Nah, jenis huruf yang diterapkan dengan baik yaitu bisa menyesuaikan untuk di stationery-nya atau media online, desain dan sebagainya. Masih tetap terbaca di sini ya. Kedua, mudah dibaca. Jika bentuknya kapital, upper atau lowercase ataupun italic. Nah, terus yang ketiga, jangan terlalu banyak typeface. Ya. Jadi jenis hurufnya jangan terlalu banyak, ya maksimal 3 lah. Supaya orang mengenali jenis huruf atau karakteristik dari merek tersebut. Kalau terlalu banyak nanti agak repot orang mengenal merek tersebut. Nah, ini beberapa merek-merek yang sudah dikenal di dunia seperti Google, NASA, Coca-Cola, Disney, dan Skype. Banyak lagi merek yang lain. Terus pertimbangan dalam estetika. Nah, estetika gaya komunikasi itu berkaitan dengan brand experience atau pengalaman merek tersebut. Nah, perbedaan kelas sosial mempengaruhi selera estetika juga ini. Jadi orang yang kelas sosialnya tinggi biasanya itu memiliki estetika yang tinggi juga. Nah, yang ketiga, estetika merek juga dipengaruhi oleh budaya setempat. Ini contoh interior ataupun eksterior dari restoran, misalnya seperti Pizza Hut dan KFC. Oke, baik sampai di sini tentang brand identity. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis komen di bawah ini ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Silakan like apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi pengetahuan tentang brand yang lainnya.